daftar mata pelajaran ini lagi bikin eh, kuliahnya sih. Oke, jadi ada dua hal gede barangkali yang pengen saya sampaikan. Pertama adalah AI buat sekolah. Ini yang minta Wapres Pak Gibran, tapi dia mintanya bukan ke saya ya, dia mintanya ke Dignas supaya coding dan AI masuk ke sekolah. Itu yang pertama. Dignasnya sedang berjuang supaya bisa memasukkan itu ke sekolah. Cuman sampai hari ini kayaknya Dignas belum berhasil buat bikin bukunya. Jadi bukunya belum ada. Cuman di TTS sudah bikin bukunya. Jadi langsung saya kasih lihat aja. Bisa diakses di Intech Press ini URL-nya. Intech Press ITTS/ACID/buku gratis. Saya taruh di chat aja ya biar cepet. Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Oh, yang tadi maksudnya kalau orang apa? Kalau dari Sumatera langsung jadi bisa interaksinya lebih lebih ke lapangannya langsung. Oke, jadi AI sama coding buat sekolah yang minta Wapres. Diknasnya belum berhasil bikin bukunya, kita sudah bikin bukunya dan kita lepasin free. Tapi perlu dicatat di sini bahwa kita sama sekali tidak dikasih anggaran oleh Republik Indonesia. Jadi ini betul-betul infak sedekah dari Institut Teknologi Tangerang Selatan pada bangsa Indonesia. Gitu ya. Ini kalau di jadi alamatnya Intech Press ITTS/ACD. Kalau kita klik buku gratis, ini dia bukunya di bawah sini. Ada buat buku SMK, bisa dibaca online juga. Tapi nanti harus masukin nama apa segala macam soalnya banyak yang minta apa yang download siapa sih dari sekolah mana sih gitu, banyak yang minta kayak gituan. Ya udahlah. Jadi ini ada yang SMK, ada yang SMA, ada yang SMP, ada yang SD. Kalau yang SD mungkin nggak terlalu ke arah AI, yang SD lebih banyak ke arah computational thinking, logika berpikir supaya bisa bikin program lah, kira-kira kayak gitu. Itu yang pertama. Terus kalau pengen download, ini kadang-kadang susah ngedownloadnya, kadang-kadang apa? Oh, ada error kayak gini nih. Oke, jadi kalau tidak berhasil, ada seperti hal seperti ini, karena banyak banget kayaknya kuotanya habis, bisa diambil di Google Drive saya s.id/free/owp ebooks. Saya copy paste aja URL-nya di chat. Oke, jadi kalau mau download bisa masuk ke s.id/free/owp ebooks. Di sini ada folder buku AI SMP SMA. Sebetulnya udah salah nih. Harusnya buku AI SD, SMP, SMA, SMK. Jadi kalau kita klik di sini, butuh waktu sebentar. Nanti kelihatan bukunya untuk SD. Nah, ups, kok nggak? Nah, ini keluar. Jadi ada outline bukunya buat SD, SMP, SMA, terus ada buku yang buat SD. Ini bisa di-download. Kalau ini nggak bisa dibaca online, yang tadi bisa dibaca online. Yang ini bisa di-download. eh yang ini SD, SMA, SMK, SMP, semuanya ada di sini. Bisa di-download semuanya, free. Oke. Jadi silahkan ambil di PDF-nya saya. Itu yang buku. Cuman di daerah di Indonesia Timur, mungkin juga di daerah-daerah di Sulawesi, Kalimantan segala macam, kita seringkali kesulitan internet. Jadi kalaupun kita mengajarkan AI, seringkali kita nggak bisa praktekin AI-nya karena AI butuh internet sih. Gitu. Contoh yang paling sering kita pakai adalah ChatGPT. Misalnya, saya coba buka aja dulu ya. ChatGPT lah yang kita sering kenal ChatGPT. Walaupun AI itu lebar, bukan hanya ChatGPT, tapi seringkali yang kita pikir seperti ini. Karena banyak sekolah-sekolah yang kesulitan buat akses, akhirnya kita bikin lagi namanya internet offline. Jadi bisa dicari di sini internet offline. Ini kata kuncinya saya kasih dulu ya. Oke, ini internet offline. Bisa diklik di sini internet offline. Harddisknya ada yang siap pakai, bisa di copy, jadi kirim harddisk ke sini
Ini alamatnya, nanti bisa di copy. Jadi ini saya tulis di sini ya. Nah, saya copy paste URL-nya. Oke, oke, supaya lebih seru, saya kasih lihat aja makhluknya langsung. Ini bentuknya hard disk 500 GB. Silahkan kirim hard disk, udah gitu nanti saya copyin, tinggal dicolokin di komputer, dia jadi server, bisa dipasangin ke wifi lokal, nanti handphone atau wifi bisa connect ke hard disk ini, bisa ngelihat. Oke. Saya akan masuk, ini ada di sebelah saya ada dua server kecil sebetulnya. Saya akan masuk server internet offline-nya ada di sini. 192.168.010. Nah, ini tergantung settingan. Saya biasanya ngesetnya ke 010. Kalau saya enter bentuknya kayak gini. Kalau masuk ya. Jadi internet offline for school. Di sini kita bisa lihat internet offline maksudnya ya kita turun ke bawah sini ya. Nah, di sini ada tryout. Dia bilangnya course, ini tryout. Ada Wikipedia offline, ada perpustakaan offline, ada simulasi buat elektronik, apa segala macam, ada AI. Nah, kita lihat yang AI-nya. Kalau kita klik di sini, kita masuk ke AI. Ini AI tapi bukan di internet, ini lokal di komputer biasa, bisa pakai CPU. Uh, Dia punya cuman saya kasih dua model aja, satu Gemma 270M, satu lagi Gemma 1B. Gemma itu model yang dibikin oleh Google dan dilepasin free. Tapi ini kemampuannya jauh di bawah dari Gemini, dari ChatGPT dan sebagainya. Tapi kita bisa pakai. Kalau mau nanya bisa nanya. Ini apa? Pengetahuannya terbatas sampai 2024. Jadi misalnya siapa presiden Indonesia, jawabannya Jokowi. Ini kalau saya enter, dia biasanya jawabnya Jokowi. Nah, Jokowi Dodo. Oke. Karena dia ilmunya terbatas, jadi jawabannya salah. Tapi dia cukup bisa untuk bantu nulis apa segala macam. Nah, yang seru dari sini saya sudah masukin, saya masuk ke apa? Icon yang sebelah kiri bawah ini ada ruang kerja, saya klik. Di sini ada pengetahuan. Nah, di sini ada buku-buku. Saya udah masukin buku-buku tentang matematika, AI coding, sejarah, IPS, IPA, Islam dan sebagainya saya masukin sini. Nah, ini kalau saya klik aja saya klik sembarangan ya, misalnya tentang Islam. Nah, di sini ada keutamaan hari apa sabar, keunggulan cerpen Islam, Umul Quran, asal-usul fikih, sama sekali buku-bukunya saya masukin. Ini sebisanya aja dimasukin, ini nggak serius masukinnya. Kalau masukin serius saya butuh waktu. Ini cuma dikerjain dalam waktu berapa setengah jam atau berapa kemarin iseng aja. Nah, di sini ada IPS, ada IPA, ya coding juga banyak. Kalau ya coding buku-buku AI yang tadi yang dikasih lihat juga ada data di dalam database ini. Jadi bisa ditanya. Dengan cara ini kita bisa nanya yang lebih spesifik. Misal saya pengen nanya tentang sejarah lah. Ini saya masuk yang jadi kasih kalau di ChatGPT dan sebagainya ini nggak bisa ya. Ini cuma bisa di sini aja. Ini saya kasih pagar, jadi masuk ke sejarah. Jadi dia akan lihat buku-buku sejarah. Saya bisa nanya, siapakah R.A. Kartini? Karena itu ada di buku sejarah yang ditaruh di situ, dia bisa jawab. Cuman ini pakai prosesor biasa, pakai CPU, jadi agak lambat. Dia coba nyari R.A. Kartini, biografinya. Saya juga sebetulin promnya sih sebetulnya. Oke. Nah, nanti dia akan jawab di situ. Dia lagi nyari nih sebenarnya. Dia lihat ada dua buku yang ada tentang era Kartininya, kemudian nanti dia mulai jawab. Jadi ini kelihatan pelan banget sih. Nah, ini kelihatan. Tapi dia masih jawab dalam bahasa Inggris kan? Saya bilang, tulis atau para frase dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jadi tulisan tadi bisa jadi bahasa Indonesia akibatnya. Itu. Ini nanti jadi bahasa Indonesia ya pelan-pelan. Wah, ada yang bocor nih kayaknya. Oke. Nanti ini butuh waktu nih. Karena ini komputernya bukan komputer bagus, ini laptop kecil aja yang saya pakai buat iseng-iseng aja.
Dia nanti bisa jawab. Nah, ini bayangkan, ini tanpa internet ya maksudnya. Ini kalau nanti kita ke sekolah yang ada di daerah segala macam, mereka bisa nanya seperti ini. Cuman dia agak lama. Kalau komputernya bagus, ya lebih cepat. Itu aja sih bedanya. Tapi bisa, tapi lebih lama, itu aja. Oke. Dalam artinya apa? Komputer-komputer yang lama yang ada di sekolah-sekolah di pedalaman itu bisa kita pakai sih. Nah, ini langsung dalam bahasa Indonesia dia. Jadi dia bisa bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga bisa, nggak masalah. Bisa dua-duanya. Oke. Nah, kira-kira kayak gini cara makainya. Ini yang AI-nya. Oke. Saya akan balik lagi ke, saya klik sini aja lah ya. Tulis ulang aja ya. 10. Dia bisa apa aja. Jadi AI kira-kira kayak gitu. Yang ini. Nah, nanti saya jelasin lebih dalam tentang AI yang buat sekolahnya. Di sini ada perpustakaan buat edukasi. Kalau kita klik di sini, oh yang ini nggak saya masukin. Minta maaf. Ini saya cuma naruh 100 giga nih, cuma buat development sih soalnya. Perpustakaannya ada di harddisk lain sih sebetulnya. Jadi saya sudah siapin, itu ada buku-buku AI tadi ada buku AI yang dalam bahasa Inggrisnya juga ada buku-buku sekolah segala macam ada di situ. Jadi bisa diakses free. Buku sekolah tuh maksudnya buku sekolah dari kelas 1 SD sampai kelas 12 SD semua mata pelajaran ada di perpustakaannya. Cuman saya nggak tempelin tadi. Oke, jadi perpustakaannya kira-kira kayak gitu, bukunya ada semua. Dia juga ada Wikipedia offline. Nah, ini kita bisa masuk ini Wikipedia bisa kita ambil jadi offline ya. Kalau kita klik di sini ya sama kayak Wikipedia tapi ini bukan di internet, ini offline aja. Kita bisa banyak Prabowo siapa? Prabowo. Oke. Kita bisa klik. Nah, kita bisa baca tentang Prabowo. Oke. Kita bisa nanya tentang Aceh juga bisa. Ini benar-benar Wikipedia yang di sana ya. Di internet kita coba Kota Banda Aceh lah. Nah, kita bisa lihat informasi dari Kota Banda Aceh. Ini apa sih? Wali kota ya. Daftar wali kotanya. Oh, mulai tahun 57 pertama kali ya. Ini kita rata-rata oke. Oke, kita bisa cek satu-satu segala macam kalau iseng. Gitu ya. Jadi buat anak-anak belajar enak banget karena Wikipedia-nya nggak perlu ada internet, kita bisa akses. Kalau ini kenceng karena bukan AI dia. Gitu ya. Jadi Wikipedia bisa kita buat offline. Nah, kalau pengen tahu cara-caranya semua bisa masuk di sini. onocenter.or.id/wiki terus tulis internet offline. Di sini diterangkan cara bikinnya sih sebetulnya. Jadi nggak ada rahasia. Saya pakainya Ubuntu 2404. Ini caranya diterangin di sini semua cara-caranya. Yang kayak ini yang install Kiwix itu bikin Wikipedia-nya offline. Gitu ya. Sekarang sini udah beres, Wikipedia udah offline, udah beres. Sekarang saya kasih lihat lagi yang lain. Oke. Nah, ini udah Wikipedia offline udah. Di sini juga ada, tapi ini lagi dibikin ini. Aslinya udah jadi, cuman karena saya lagi ngupgrade masukin AI, jadi saya bikin ulang. Di sini ada banyak apa? Buat tryout. Ini buat tryout kalau yang ini ya. Jadi ada kelas bahasa Indonesia, IPA apa segala macam. Ini kelas 1 SD maksudnya, bukan 1 SMP atau SMA. 1 SD sampai kelas 12 sedang dibuat ini. Kita bisa tryout. Nah, di Kota Tangerang Selatan kita bisa melihat kopinya di Tangsel Belajar slash salah titik Tangsel Belajar titik Tangerang Selatan Kota.go.id/modal. Jadi kalau Anda pengen lihat yang operasionalnya ada di Tangerang Selatan, ini operasional beneran, ini free juga tetap. Alamatnya ini saya copy paste ke chat. Oke. Di sini ada kelas 1 sampai kelas 12. Ini sampai kelas 2, 11, biologi, kimia, apa segala macam ada.
Tapi ini bukan pelajaran, yang ini cuma tryout aja. Jadi isinya latihan ujian. Misal saya akan masuk, misalnya IPA kelas, saya harus masukin username password. Nah, di sini ada tryoutnya sih. Tryout, kita klik, kerjakan kuis. Nah, di sini ikan telur tahu tempe termasuk jenis makanan yang mengandung apa? Ikan telur tahu kayaknya protein deh. Next. Bagian tubuh kita yang digunakan untuk melihat adalah, ini kelas 1 SD ya, jadi gampang pertanyaannya. Yang untuk melihat adalah mata. Next. Nih, bikin soalnya juga nggak susah sih sebetulnya. Ini saya kasih lihat ya contoh bikin soalnya ya. Oke, saya masuk sini, clear layar. Ini buku-bukunya nih, kalau tahu ini buku-buku kelas berapa ini? Kelas 11 ini. Kelas 2 ya. Kelas 11, kelas 2 SMA. Ini buku-bukunya. Lagi mau saya buatin jadi soal sih sebetulnya. Kalau mau bikin soal, sorry. Saya gedein aja biar gampang lihatnya. Jadi bikin soalnya juga nggak susah sih sebetulnya, gampang banget. Eh, Sini nih. Var data lib SWHW Linux One e-learning Moodle CD bank soal CD internet sekolah. Saya cek, oke, ada 2025. Ini adalah contoh-contoh bahan buat bikin. Ini file-file yang saya bikin buat bikin soal. Saya kasih lihat aja isinya. Or misalnya 1 Indo 1 txt. Nah, formatnya kira-kira kayak gini sih. Bikin soal cuma kayak gini formatnya. Ini angka 3, 4-nya harus di-delete bentar. Ini lagi belum saya edit ya. Jadi bentuknya kayak gini. Soal, terus A, B, C, besar, titik, terus answer. Nah, ini nanti di-upload. Bentuk soal kayak gini sebelum di-upload. Nanti kalau di-upload, dia akan ngerandom sih. Gitu. Jadi dia akan random nih ceritanya. Tuh, jadi bikin soalnya kayak gini aja sih. Pakai file teks aja nanti bisa diupload. Jadi nggak susah sih bikin soalnya. Cuman yang susah adalah bagaimana supaya soalnya banyak. Itu yang bikin susah sebetulnya. Kalau bikin soalnya sih gampang sih. Cuman bikinnya banyak supaya anak-anak siswa bisa latihan soal dengan gampang. Kira-kira itu. Oke. Yang lain di sini, ini free ya, maksudnya harddisknya itu free. Saya akan mundur lagi, masuk ke depannya lagi. Oh, hilang. 10. Oke. Apa jadi 0? Salah pencet. Oke. Sini. Jadi kita udah ngelihat course ini isinya tryout, Wikipedia, itu Wikipedia, perpustakaan dan lokal. Nah, yang ini PET ini adalah buat simulasi. Ini ada atom, fisika, ada kimia, ada macam-macam lah di sini. Saya kasih lihat. Ini saya klik sembarangan aja ya. Ohm law, saya klik sembarangan. Oops. Oke. Kita bisa ngelihat simulasi hukum kolom. Oke. Nah, di sini oops, sorry. Oke, dia bisa gaya tolak menolaknya kayak gimana. Nah, ini kalau kita deketin tergantung gaya jumlah muatan yang ada di 1 sama 2, dia tingkat penolakannya bisa macam-macam. Kalau ini dua-duanya minus, dia tolak menolak. Kalau yang 1 plus jadi tarik menarik gitu. Oke, kira-kira gitulah cara mainnya. Oke. Nah, ini bisa diatur-atur. Nih, jadi kita bisa simulasi hukum-hukum fisika segala macam. Ini tabrakan. Ini rada jelek nih. Ini rada jelek nih. Ininya kacau. Tapi ini saya ambilnya dari sini sih kalau mau tahu. Ini colong nih. PET Colorado. Nah, ini yang aslinya. Oh, ini bagus aslinya. Cuman saya lagi berjuang, cuman nggak bisa, ngopinya nggak bisa bagus banget. Kalau yang aslinya sih bagus sih. Nih, kalau ini aslinya ya. Simulasi misalnya apa? Fisika. Boleh kita simulasi fisika. Nah, kalau ini bagus banget. Kalau ini di Amerika ya.
Jadi kita bisa belajar online aja. Misal saya akan klik sembarangan ya, nggak tahu apalah. Misalnya inilah, ini rangkaian listrik ya. Jadi ada baterai, ada lampu, ada sakelar. Ini biasanya dipakai buat anak SD belajar sih. Jadi ada eh, lama banget loadingnya. Ya lama, ya lama, lama. Ya udah, ya lebih cepetan yang offline ini tadi ya. Tapi tadi formatnya nggak gitu bagus. Ini pakai HTML5 dia. Cuman kalau mau bagus di offline-nya saya harus ngedit dulu nih. Males banget ngeditnya. Saya reload lagi ya. Mudah-mudahan bisa rada bagus nih. Kalau enggak seru. Oh, oke. Okay. Keluar. Oke, okay. Kayak akan cobain jalanin. Oke. Okay. Jadi kita bisa main-main, misalnya kita naruh baterai. Ini baterai, kita kasih lampu. Oke. Okay. Kasih saklar lah, on off lah, saklar on off. Kita bisa sambungin makhluk-makhluk ini. Ini sambungin ke sini, nyambung. Disambungin ke sini nyambung. Link bisa di-share, link apa? Link bikinnya sih, oh yang ini, Pet Colorado. Silahkan dibaca lah. Tuh. Oh, kalau bikinnya sih di sini ya. Nah, tuh. Bisa dilihat lah. Oke, saya balik lagi. Kita bisa nyambung-nyambungin kabel. Apa ini anak SD biasanya, SD kelas 6 biasanya suka diminta orang tua suruh tolong beliin baterai apa supaya bisa anak-anak bisa belajar nyambung-nyambungin udah gitu ini kalau kita nyalain lampunya nyala, klik nyala lampunya kan. Lepasin lampu mati lagi gitu, jadi kira-kira kayak gitu. Kalau mau ngelihat lampu kebakar gampang banget. Ini kalau kalau nggak salah ada yang buat bakaran lampu. Oke, ini kita kasih apa paperclip ya, kita sambungin pakai paperclip. Ini lepasin, bisa dilepas nggak sih? Buang. Oke, ini ada paperclip teh naon sih bahasa Indonesianya tuh. Itulah klip lah, kita sambungin. Udah pasti korslet kan, kalau udah kayak gini korslet. Ini bisa kita klik nyala kebakar si ininya itu ya, jadi kira-kira gitulah. Harddisk mau dibeli, kirim harddisk. Jangan beli harddisk di saya mah nggak punya harddisk. Kirim kalau mau beli di Tokopedia, terus inilah caranya kalau mau. Ini masuk ke Ono Center RID/wiki. Di sini kasih kata kuncinya ebook. Terus di sini ada alamat sih. Ini biasanya dipakai kalau orang yang pengen ngopi buku perpustakaan. Tapi kalau ini tolong tulis saja mau kopi server internet offline gitu. Nah, kalau alamatnya ada di bawah sini, saya kasih kopi ininya ya. Dah tuh. Nah, di bawah sini ada alamatnya nih. Ini HP bukan punya saya ya, jadi jangan nyoba-nyoba hubungin ini buat hubungin Kono, jadi nggak bisa. Oke, nih silakan kirimnya harddisk. Jadi caranya gini, beli di Tokopedia, kirim aja ke sini. Gitu ya. Jadi jangan beli harddisk ke saya mah bukan tukang dagang harddisk. Saya bagian ngopiin aja. Dah, itu buku udah beres. Nah, sekarang saya kasih lihat buku-buku ini ya, buku-buku AI-nya sendiri. Secara umum ada ada beberapa topik yang dibahas di AI buat SD, SMP, SMA, SMK. Kalau yang SMK topiknya berat. Saya kasih itu dulu ya. Yang SMK berat. Semua buku ini bukan cara make AI, bukan. Jadi buku ini dibikin supaya anak SD, kalau anak SD targetnya bisa ngoding. Jadi di dalamnya ini bukunya ada kelas 5 sama kelas 6 SD aja. Targetnya adalah anak-anak SD bisa ngoding, jadi dia diajarin logika berpikir. Jadi itu lebih contohnya gini ya, contoh logika berpikir. Kalau nggak bisa dibaca nggak ya? Coba
Saya ambil yang lokal aja di harddisk saya aja ya. Kalau dari internet mah males download lagi. Var data backup drive. Salah. Data library 2 books, buku mana buku free. Ini dia. Oke. Kita akan lihat buku inilah. Sembarang ini yang SD ya. Ini buku yang SD. Oke, coba saya lihat. Ini kira-kira struktur bukunya kayak gini. Saya kasih lihat ininya aja ya. Daftar isi lah biar kelihatan. Jadi buku-buku tiap-tiap bab kira-kira kayak gini isinya. Jadi ada teorinya cuma 2-3 halaman aja, nggak banyak. Sorry. Ini konsep, apa itu logika, apa itu algoritma. Udah, ini kalau ini cuma satu halaman ini. Logika itu apa, algoritma, udah gitu langsung contoh kasus ilustrasi. Ada soal, terus ada fakta menarik, ada tip cara belajar sama menghafal, terus aktivitas siswa apa yang perlu dimainin, rangkuman dari itu semua, terus latihan soal. Udah, cuma gini, dua bukunya ya. Jadi rata-rata teorinya cuma satu dua ya, kalau di SMA ada yang sampai 3 halaman ya. Tapi rata-rata cuma 2 halaman atau 3 halaman maksimum teori. Sisanya contoh soal, aktivitas siswa segala macam. Tapi yang perlu dicatat di sini, coba kita masuk ke ini ya, latihan soal. Selalu di latihan soal, ada jawab. Semua soal ada jawabannya. Jangan khawatir. Misalnya apa itu logika? Jawabannya ini. Apa ini? Jawabannya selalu ada. Jadi tiap soal ada jawabannya. Jadi buku-buku itu selalu ada jawabannya. Oke. Oh ini nih contoh. Algoritma sama dengan apa? Lagu anak-anak, resep langkah-langkah, buku cerita atau permain bola. Yang benar adalah langkah-langkah, resep. Jadi misalnya kita punya resep cara masak sotomi. Itu kan ada tahapannya. Itu algoritma tuh kayak gitu kira-kira. Itu ya. Jadi ini bayangin buat anak SD kelas 5. Mulai diajar seperti itu gitu ya. Terus logika, mana yang logis? Semua ikan bisa berenang, semua kucing bisa terbang, semua meja bisa berjalan, semua batu bisa bicara. Jelas semua ikan bisa berenang. Itu yang logis yang itu. Jadi kita mulai ngajarin logika sama cara berpikir apa segala macam, algoritma segala macam di tingkat SD. Kalau ini nggak ada AI-nya ya, karena targetnya buat anak-anak buat bisa berpikirnya bagus lah yang ini. Cuman ini dibikin dengan catatan kita berasumsi tidak ada guru yang bisa ngajarin. Karena Diknas sampai hari ini baru berhasil mencetak 3.000 guru buat ngajar seperti ini. Dan itu juga nggak maksimal gitu ya. Kita butuh sekitar 60.000 guru. Baru berhasil dibikin 3.000 orang. Jadi kondisinya fatal banget sebetulnya. Makanya dibikin supaya anak-anak bisa belajar sendiri sih sebetulnya ini semua bukunya. Itu ya. Oke. Ini yang kelas 5, kelas 6 SD seperti itu. Mulai SMP, nah SMP yang mulai seru nih. Kalau ngelihat struktur bukunya hampir sama aja sih sebetulnya. Struktur bukunya sih ini teorinya ada berapa? 9 sampai ini agak panjang nih, sampai 17. Ini ada 6 halaman kalau yang ini. Ini ada gede nih. Tapi nanti di situ sama aja ada contoh kasus, ada tip belajar, aktivitas sisa, rangkuman latihan soal, tugas proyek, ada kayak gituan ya. Oke, ada yang mau nanya. Ada materi prompting nggak? Ada terutama di SMA. Promptingnya ada di SMA. Jadi kalau di SMA ada, nanti silahkan lihat-lihat aja yang SMA ada prompting. Cuman di SMA kita juga ngajarin yang namanya machine learning. Itu pakai software ini. Mungkin nggak saya demoin langsung ya. Karena waktunya sempit sih ya. Orange Data Mining. Kita ajarin Orange Data Mining di SMA. Ini buat SMA ya, bukan buat SMK. Ini bisa di-download free. Jadi semua yang dipakai di buku ini free, nggak ada yang bayar apa-apa. Orange Data Mining ada di Windows, ada di macOS, ada di Linux, bisa free, bisa di-download. Di buku SMA diajarin cara makainya, cara programmingnya juga nggak susah. Kita bisa lihat gambarnya lah. Jadi programmingnya kayak gini nih. Ini contoh programnya nih. Bentar. Bisa kasih ini dia. Ini contoh program. Ini contoh programnya di Orange ya. Jadi programmingnya tidak pakai
kata-kata if then apa segala macam nggak ada, cuman ini diklik aja, klik geret sambungin, klik geret sambung 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 jadi program. Jadi yang namanya machine learning itu bagian dari AI, cara programmingnya segampang ini. Nah ini diajarin di SMA. Cuman SMA kelas 3 itu ada materi cara kerja tim sama bikin proyek sama sama latihan bidding sama bikin proposal apa sih di kelas 3 ada yang kayak gitu aja gitu. Jadi nggak full murni tentang teknik aja nggak, ada yang lebih biar anak-anak bisa bikin perusahaan lah atau bikin produk lah kira-kira kayak gitu. Yang SMA kayak gitu, SMP, SMK juga sama. Bentar, ada. Oke, jadi SMA seperti itu. Yang SMP tadi belum selesai, saya loncat soalnya ada yang nanya prompting, ya udah loncat dah saya. Yang SMP anak-anak diajarin bikin program pakai App Inventor 2. Ini di SMP mulai ada cukup gampang pakai App Inventor ini kita bisa bikin program secara cepat. Saya akan masuk sini aja lah biar cepat. Jadi ini programnya ada yang di HP, kalau pakai Scratch itu di desktop. Nah, di sini ada saya masukin sini. Ini contoh, ini proyek ini yang PIC ini yang di ini ya, yang buat AI. Jadi ada personal image classifier, ini bagian dari pelajaran di SMP. Kita bisa bikin AI buat anak-anak SMP dan jalan di HP. Jadi HP-nya bisa jalanin AI sendiri sih, gitu ya. Ini ada di HP saya lagi jalan juga sih sebenarnya di HP saya, cuman agak susah ngasih lihat ke layar ini ya. Jadi di HP-nya jalan, bikin programnya nggak susah, pakai kayak ginian. Saya kasih lihat program yang gampang aja dulu ya. Ada yang gampang nggak? Balik lagi ke sini lagi. Oke, jadi ingat ya, app Inventor 2, saya masuk yang tes aja lah. Tes gampang. Ini programnya cuman bikin ini sih sebetulnya. Ini ada, bisa digedein ya. Ini kalau kelihatan ini ada garisnya nggak terlalu tajam. Ini ada apa? Ada text box. Text box tuh yang atas ini. Ini text box. Ada tombol. Kemudian di bawahnya ada text to speech. Jadi intinya gini, kita nulis kata-kata, pencet tombol ini, keluar jadi suara. Programmingnya cuma gini doang sih. Saya masuk ke blok sebelah kanan atas. Ini programnya seperti ini. Ini buat anak SMP. Kita bisa bikin program. Jadi when button satu klik, do call text to speech, speak message-nya. Message-nya adalah yang ada di text box. Selesai. Udah. Ini ada di dalam buku itu ada. Contoh yang sederhana kayak gini ada, tapi yang kompleks seperti bikin AI-nya juga ada. Ini level SMP ya. Oke, yang SMA tadi udah pakai orange, yang SMK, SMK pusing kepala ya bagian SMK. Itu buku dibuat dengan catatan kemungkinan besar guru-guru di SMK nggak bisa ngajarin makhluk itu, gitu ya. Karena di situ saya kasih lihat aja bukunya lah, kagok. Yang SMA, saya klik sembarangan yang SMA dulu ya, biar kebayang ini SMA nih. Ini klik sembarangannya di SMA, coba saya lihat dulu. Ini apa itu AI segala macam. Prom ada di sini ya. Jadi prom ada SMA sama SMK juga ada prompting. Nah ini mulai orange data mining itu apa? Mengapa kita pakai orange? Ada. Terus coba saya masuk, ada nggak sini? Nah ini programmingnya ada, orange-nya udah ada di SMA. Jadi ini pakai orange kalau yang ini ya. Ada contoh-contohnya di SMA ada. Oke. Nah, yang SMK itu berat banget. Yang SMK sengaja dibikin berat, tidak berharap bahwa gurunya sanggup ngajarin. Saya klik sembarangan aja nih ya. Ini sudah mulai pakai LLM dan Retrieval Augmented Generation. Ini adalah makhluk ini. Mana tadi? Nih, ini adalah LLM sama RAG. Nah, kalau di SMK itu mana tadi bukunya? Ini ya. Nah, ini cara bikinnya. Oke. Kalau itu tadi kita pakai doang ya. Kalau ini cara bikinnya parah. Kalau ini emang sengaja dibikin, yang SMK disengaja dibuat tidak mikirin ada gurunya atau enggak. Kita bikin supaya anak SMK jago. Gitu.
Apakah ada materi prompting? Enggak, kayaknya pakai GUI Android kayak di Lollipop ya. Enggak, itu yang Android itu pakai App Inventor. Dia di MIT, nggak tahu dia pakai GUI-nya apaan, kagak ngerti dah. Pokoknya tahu beres aja. Oke. Nah, ini tadi yang kita pakai adalah Olama sama OpenWeb UI, cara instalasinya diterangin di sini. Nah, ini udah levelnya berat sih. Nggak yakin gurunya bisa ngajarin. Kalau ini saya waktu bikin udah kepalanya udah di. Kalau yang SD, SMP, SMA, saya masih berpikir bahwa gurunya kalau bisa dampingin. Yang SMK ini, saya tidak berharap gurunya bisa dampingin. Soalnya ini udah kategorinya berat dan nggak berharap bahwa semua SMK bisa. Kalau ada yang bisa, alhamdulillah keren. Kalau nggak bisa, nggak akan komplain karena emang ini berat. Oke. Dan ini nanti yang di SMK, kalau dibaca, ini kelihatan di sini udah mulai kelihatan nih. Membuat neural network sederhana. Ini udah coding nih, Python. Codingnya udah parah. Udah mulai Pythonnya mulai dikeluarin. Oke, jadi SMK berat sih. Kalau nggak digituin mah Indonesia nggak bisa maju lah. Udah biarin aja lah, kasih aja yang berat sekalian lah. SMK kelas 12 semester 1. Ini udah fine tuning dan aplikasi AI di industri. Ini buat mahasiswa aja susah sebetulnya. Kategorinya agak susah, buat mahasiswa pun kategorinya susah. Tapi ya udah, kita bikin aja. Yang nulis adalah Pak Anas dan saya. Pak Anas dosen di ITTS juga ya. Oke, bisa dibaca-baca lah di sini. Ini pada dasarnya bikin model sebetulnya. Ini susah nih kategorinya ya. Kalau bisa ya alhamdulillah, berarti udah jago. Jujur, kenapa kita sampai ekstrim seperti ini? Karena di ITTS kita lagi nyari orang, beneran nyari orang. Kemarin apa? Uni Air, ini perusahaan kargo, minta 30 orang yang bisa AI. Kemudian CyberRank itu minta 20, tapi itu lebih ke arah cyber security. Tapi kalau ada AI-nya bantu banget sih. Ada banyak banget yang minta, terutama yang AI banyak banget. Ini juga tadi pagi Pak Unggul teman saya, dia udah mulai nyari orang yang bisa AI juga. Udah, jadi ini lagi dicari banget sih. AI lagi dicari banget. Kalau ini bisa, ya udah. Kalau masuk ke ITTS udah lebih gampang nih ceritanya. Kalau di kampus lain saya nggak tahu ya. Ini kita bikin dengan pikiran ITTS sih soalnya. ITTS lagi nyari orang banget, buat digaji sih sebetulnya ya, ntar pada kerja di perusahaan-perusahaan. Nah ini kasih lihat aja nih, ini kelas 12 ya, semester 1 di sini ada etika AI. Jadi bukan hanya teknik aja yang diajarin, cuman juga ada etika juga diajarin. Nah ini yang agak berat yang ini. Fine tune LLM kecil untuk chatbot, ini kategorinya susah sih sebetulnya. Itu. Ini kalau dilihat halamannya 175 halaman, 150 halaman, rata-rata sekitar antara 150 sampai 200 halaman sih buku-bukunya. Itu. Ini saya nggak bisa jelasin detail semuanya karena waktunya sempit banget. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi nggak? Aman? Sambil nerangin ini tuh. Ini saya kasih lihat aja ya. Nah, ini kelihatan, ini pseudocode bentuknya ya. Kalau ini pseudocode. Seringkali saya kasih juga coding Python-nya juga. Nah, ini nggak ada Pak, Python-nya nggak ada. Oh ini nih, mulai ada nih. Kayak gini lah. Ada tulisannya Python script atau pseudocode. Kalau pseudocode kan cuma konsep aja ya. Special workshop buat guru SMK. Eh Caranya Pak, kalau mau gampang sih koordinasi ke ITT. Kalau ini tolong kasih tahu aja ke guru-gurunya. Bisa. Kalau mau gampang pakai Zoom dulu, koordinasi ke ITTS, ke Pak Anas atau Pak Chandri, kita bisa ngasih pakai Zoom dulu. Kalau Zoom mah gratis-gratis aja nggak masalah ya. Jadi silakan koordinasi buat guru-guru. Tapi kalau bisa jangan guru-guru sih. Kalau bisa MGMP, Majelis Guru Mata Pelajaran. Jadi kita ngasih workshopnya 200 orang, 300 orang. Kalau cuma 10-20 orang males sih sebenarnya. Kita maunya ratusan supaya pahalanya gede gitu. Jadi kalau kita kerja pengennya ratusan orang sekalian yang kita pinterin, jangan ratusan orang guru dengan senang hati. Jadi bisa koordinasi ke ITTS, ke Pak Anas atau Pak Chandri atau siapa buat bikin workshop buat guru-guru. Kalau mau pakai Zoom ke Padang atau ke Sumatera Barat atau Aceh juga nggak masalah sih kalau
kalau infrastrukturnya ada. Kalau nanti ada guru-guru yang dari Kalimantan juga mau, ya silakan aja. Cuman kondisi hari ini yang bergerak lebih cepat kayaknya pesantren sih. Jadi ini baru kemarin 24 jam yang lalu saya ngasih di pesantren di Keramat Jati. Dan mereka akan koordinasi dengan pesantren-pesantren di Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Total pesantren yang ada di Jakarta, lokal di Jakarta ya, pesantrennya itu ada 80. Jadi kita mau ngasih ini buat pesantren-pesantren, karena mereka yang minta sih. Kalau kita kan kerja berdasarkan permintaan aja lah. Minta ya kita kasih, nggak minta mah kita nggak akan ngemis-ngemis buat bikin. Capek. Banyak banget. Apa perbedaan antara AI yang gratis dan pro? eh yang gratis, ini tadi gratis nih, coba. Ini gratis nih, sama aja sih sebenarnya. Tinggal mesinnya kenceng apa enggak gitu aja sih. Ini yang gratis. Mana sih tadi? Nah ini. Ini tadi saya pakai gratisan ini ya. Ini gratis semua nih. Yang ini yang 10 192.168.010 gratis. Cuman dia pakai prosesor biasa. Ini saya kasih lihat pakai yang prosesornya lebih kenceng. Ada di 192. Ini beda mesin ya. Ini sebelahan tapi mesinnya beda. Nah, ini yang komputernya ada di yang ini pakai GPU yang ini. Coba saya ganti ke Gema. Gema. Yang ini 4B. Tadi pakai Gemanya 1B ya. Coba kita cari siapa Presiden Indonesia. Oke. Kalau ini Gemanya agak berat nih, 4B. Tapi cepat langsung keluar nih. Loh, keluarnya cepat kan dibandingin yang tadi ya. Padahal dia modelnya lebih gede deh. Gitu. Ini pakai GPU kalau yang ini. Kalau yang tadi nggak pakai GPU. Kalau dibandingin sama ChatGPT segala macam, ya kalau kita punya GPU-nya kenceng ya oke-oke aja sih sebetulnya. Kalau saya bikin AI, caranya adalah kita bikin AI bukan yang serba bisa. Kalau serba bisa, itu memorinya gede. Jadi AI-nya spesifik. Misal, kita bikin, nah ini yang dikerjain, saya kasih lihat aja lah. 5678. Ini beda nih, ini N8N yang bakal dilihat nih. Oke, masuk. Ini N8N. Ada workflow yang bisa kasih lihat nggak? Ini ya, buat kirim pesan. Ini workflow, ini contoh ya. Oh, ini lagi ngotak-atik ngoprek nih. Ada yang udah mulai nyambung belum ya? Send text to Waha. Ya, cuma 1 biji. Ada yang ada AI-nya. Kalau nggak saya kasih lihat AI aja lah. Ini nih. Ini dia ngomong soal AI nih. Jadi kita bisa chat message, masuk ke AI agent, ngomong sama ulama, itu buat gantinya ChatGPT lah. Kita bisa bikin ini, kita sambungin ke WhatsApp juga bisa. Nanti kalau orang dari WhatsApp bisa nanya, misalnya nanya tentang satu produk, misalnya kalau saya jualan produknya apa ya, misalnya saya jualan produk sabun, orang bisa nanya, sabun ini bagus nggak, dalamnya komposisinya apa, bisa nanya di WhatsApp, terus yang jawab bukan manusia, yang jawab AI. Nah, yang kayak gituan banyak yang nyari. Kenapa? Karena di Indonesia ada sekitar 60 juta UMKM, usaha kecil menengah, dan mereka cari solusi gimana caranya bisa jawab pertanyaan dari masyarakat, tapi tidak usah orang, karena yang nanya banyak banget. Jadi akhirnya mereka cari solusi makanya, dan ini lagi dibikin sih sama orang-orang supaya AI bisa bantu jawab-jawabin seperti itu gitu. Nah, kalau udah yang kayak gitu, karena dia tidak harus menjawab segala macam hal, dia cukup jawab hanya tentang produk itu aja, kita bisa pakai mesin kecil buat jawab sih sebenarnya. Jadi nggak usah punya mesin gede dan mahal buat AI. Itu kira-kira. Jadi perbedaannya kalau saya suruh milih, saya akan milih AI yang gratis dan bikin sendiri sih sebetulnya. Karena jauh lebih murah dibandingkan kita harus langganan ChatGPT. Itu lebih mahal sih, asli. Kemarin di kabupaten mana ya? Jadi ada kabupaten mana yang bikin AI supaya orang bisa nanya, disambunginlah dia ke ChatGPT dan bayar. Tiap kali ada orang nanya, dia nanya ke ChatGPT, udah gitu argonya jalan kan di ChatGPT, ya udah tewas langsung. Kenapa tiba-tiba mahal ya? Gitu. Ya ini kita nyambungin AI kemana-mananya pakai N8N sih.
Ini bukan AI. Kalau yang E8, yang AI cuma yang ini doang nih. Olaman AI, sisanya bukan. Itu buat sambungan aja. Oke. Ada lagi pertanyaan? Aman? Pertanyaan tidak ada? Aman? Jadi hari ini saya kasih lihat ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK. SD lebih ke arah computational thinking, SMP programming, ada Android, ada eh, oh, yang SMA ada satu lagi yang belum dikasih lihat. Kita bisa pakai Google Teachable. Ini diajarin di buku ya, Teachable Machine. Ini buat anak SMP, buat belajar AI. Cuman dia pakai kamera. Nah, ini bisa pakai kamera. Nah, kita bisa melihat nih, ini tadi suara tuh. Nah, ini wing, ini tree, ini ada pose pose wing, ada tree, ini ada suara kayak gini, ada yang apa? Ini buat misahin antara marshmallow sama not marshmallow, yang ini me sama me plus dog. Dia bisa lihat di sini. Nah, ini diajarin caranya seperti apa. Ini buat anak-anak SMP bisa banget dan gampang. Tadi pakai PIC, Personal Image Classifier. Dari sini kita bisa jadiin aplikasi di Android. Gitu. Ini buat anak SMP kalau yang level ini. Kalau tadi yang SMA bisa pakai Orange Data Mining, yang SMK mulai pakai Python, pakai LLM dan sebagainya. Bikin server Linux di yang SMK. Yang SMK agak susah. Storage server saya berapa? Oh, pengen tahu? Ya udah, kasih tahu dah. Saya ada 2 komputer. Eh, alah. Eh, komputer yang pertama storage-nya totalnya 14 giga tambah 7,3 tera tambah 3,7 tera. Jadi berapa? 4 tambah 8, 12 tera. Ini server yang pertama. Server satu lagi saya matiin. Itu sama sekitar 12 tera lagi. Jadi total-total storage-nya ada. Tapi satu buat backup backup doang sih. Jadi saya nyalain. Kalau lagi butuh dinyalain. Tapi kalau enggak saya matiin. Jadi 12 tambah 12 udah 24 tera. Gitu. Storage-nya segitu sih. Gitu. Nggak mahal banget sih. Segini sekarang udah relatif murah lah. Sekarang dulu mahal. Gitu ya. Sip. Ada lagi pertanyaan? Aman? Oke? Aman ya? Dapat resiko atau dampak gunanya untuk anak sekolah? Tergantung gurunya sih sebetulnya. Jadi gini dah. AI akan membuat anak itu lebih tajam. Kerjaan kita lebih tajam, lebih efisien. Cuman, kalau anaknya males, jadi tambah males. Kalau anaknya pinter, tambah pinter. Anaknya rajin, tambah rajin. Anaknya kreatif, tambah kreatif. Jadi akan nambah. Tapi tergantung. Kalau dia rajin, tambah rajin. Tapi kalau dia males, jadi tambah males. Jadi hati-hatinya di situ aja. Jadi kitanya yang nggak boleh males sih sebetulnya. Dan itu tidak bisa dididik dari kalau SMA udah telat. Jadi harus dididik dari SD sih. Jadi dari sejak SD harus diposisikan supaya dia rajin, kreatif, inovatif, kasih AI dahsyat. Pesan otomatis yang di marketplace termasuk AI bisa. Mereka kadang-kadang AI bisa juga bentuk tabel sih. Kalau yang tabel mah garing lah kelihatan kalau tabel. Kalau kita pakai AI lebih lebih fleksibel keluarnya. Itu. Yang paling gampang ngelihatnya mah iklan. Iklan pakai AI itu di belakangnya banyaknya. Tuh. Ada lagi? Aman? Pertanyaan lagi? Aman, 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 aman. Aman. Oke, jadi ntar kalau pengen ngopi silakan. Tadi harddisk buat perpustakaan sekolah cuma 500 giga sih. Nggak usah gede-gede. Kalau gede-gede pusing ngopinya saya. 500 giga juga udah cukup buat sekolah-sekolah sih rata-rata. Itu. Oke, saya kira cukup dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderatornya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Deh, kita tutup ya. Saya pamit ya.